Terus semuanya sekarang tanggal 3 November 2020 ini berarti bulan 11 Corona ya berarti ya. Bulan 11 Corona. Ya, gak ada habisnya kalau bahas Corona ya. Betul. Ini kan kita baru aja beres meeting nih. Katanya kan kita diliburkan ya. Kita diliburkan Dua selama 2 bulan. 8 minggu. Ini rencana ngapain 2 bulan ini? Selain kita latihan mandiri, tapi kan kita Jenuh pasti. masih jenuh. Ini kegiatan di luar banget. Kegiatan di luar pasti yang sekarang yang pertama ngurus istri yang lagi hamil, Nah, terus ngurus kura-kura, terus berbisnis. bisnis Tuh. kan pengen pengen tahu nih, pasti banyak yang pengen tahu Aziz teh bisnis apa aja nih? Sekarang baru 2 sih yang mulai jalan, bisnis sepatu, Bisnis sepatu. namanya Infini Footwear, dan ada bisnis merchandise juga, kayak bikin yang saya pakai, ini ada hoodie, ada baju, dan kayak gitu. Ya. Lain sepatu mas, kasual ya. Kasual, sepatu kasual. Oh ini established ya. Ya, established. Saya juga pakai established. Pas banget tuh beneran. Pas banget. Kebetulan sekali kita pakai established. Pas banget. Dan kebetulan sekali, wow, ada Infini juga di sini. Ada Infini. Ini yang tinggi, yang pendek yang mana Jis? Yang pendek ini ada 2 macam. Ada 2 macam. Oh ini yang pendek Jis. Ini yang pendek dan ini yang ininya. Ini baru artikel pertama sih. Sekarang udah ngeluarin 3 artikel. Yang kemarin yang kedua yang collab sama BJB, dan yang ketiga nanti collab sama salah satu apa namanya, sneakers di Jakarta. Sneakers di Jakarta. Ini keren banget nih. Ini bisa, kalau yang tinggi ini bisa pakai buat basket. Buat basket, masuk. motor, semuanya masuk. Masuk ini semuanya. Bisa dipakai buat semua kegiatan. Semua kegiatan. Ini pas banget. Nah, kalian harus pesan, harus pakai ini. Infini. Harus dong. Tanpa batas. Tapi bagi kan ini kan ditayangkan seluruh Indonesia. Mungkin kalau bagi orang Bandung udah tidak apa ya, udah awam, sangat awam. Udah sangat mengenal Abdul Aziz, tapi yang masih belum kenal coba Aziz ini siapa gitu. So, Ya, nama saya Abdul Aziz Lufti Akbar. Tanggal lahir Bandung 14 Februari 1994. Jakarta di akte. Di akte. Aslinya juga Aziz sama. Terus Aziz mah Balenda ya. Balenda, rumah orang tua di Balenda. Cuma rumah sekarang di Cimahi. Mau di Cimahi. Oh berarti Tetanggaan kita 5 menit Aziz di Ciawi tadi, saya Cipageran. Wah berarti Cimahi tidak akan kehilangan public figure. dengan mas public figure. Public figure. Kita akan ngulik-ngulik nih. Siap. Kan tadi kita bahas di luar lapangan nih, bisnis ini sama Aziz, tapi saya tuh pengen, walaupun saya udah kenal lama dengan Abdul Aziz, tapi saya tuh pengen mendalami tentang karir dan kehidupan Abdul Aziz. Oke. Siap. Nah, kita kan tadi habis ya sedikit mengenal tentang ya formalnya lah Aziz, Abdul Aziz lah ya gimana, tapi pasti banyak yang pengen tahu lagi. Walaupun banyak yang sudah tahu Aziz itu ada yang Aziz gimana, yang ngulik Aziz, tapi kita akan bedah lebih detail lagi karena saya juga ingin tahu hal yang detail lagi dari Aziz. Siap. Tapi kita awal mula
perjalanan karir teh dari Ajis main sepak bola dari ini kan dari awalnya di mana sih Ajis teh bermain sepak bola teh di mana pertama kali? Dari kecil atau gimana? Ya dari ya singkatnya dari kecil lah, dari kecil tuh kok bisa gitu diperkenalkan sama sepak bola? Apa sepak bola gitu? Siapa yang mengenalkan gitu? Ya mungkin kalau dari orang tua dari kecil sering main bola gitu di rumah, di dalam rumah. Terus mungkin orang tua tahu bakat Ajis di sepak bola dan ya mungkin diarahkan sama orang tua untuk masuk SSB waktu itu kelas 3 SD masuk SSB Produta di Bandung. Terus ikut-ikut turnamen dan sampai umur usia 15 masuk Persib Hornas usia 15, terus Persib usia 17, Persib 21 3 tahun dan di situ juga bolak-balik tuh ke futsal, main bola, balik lagi futsal, main bola. Iya. Waktu itu vakum juga, sempat ke Liga Futsal juga 2 tahun. Main di mana tuh di futsal teh? Main 2 tahun di Futsal Kota Bandung dan 2 tahun di Libido. Oh Libido. Terus ya profesional pertama saya di Persiba Balikpapan dan lanjut ke Borneo, ke PSMS Medan dan tahun ini baru pulang ke Persib Bandung. Iya. Tapi dengar mah dulu, Aziz dulu kan pernah sih apa? Naik sepeda dulu, berangkat ke SSB itu naik sepeda. Sering. Dulu sama teman-teman sih suka janjian karena satu jalur, jadi dari rumah naik sepeda setiap hari Minggu naik sepeda ke Tegalega lumayan mungkin 8-9 kilo. Kalau dulu kan sepedanya belum ada giginya, jadi berat. Jadi 1 gigi ini mas. 1 gigi. Ya itulah bentuk perjuangan mungkin. Perjuangan ya. Maksudnya tiap orang teh punya perjuangan berbeda-beda lah. Pagi ini kan bentuk nyata ini mah perjuangannya juga tuh naik sepeda naik sepedanya teh belum ada gigi-gigi lagi. Naik angkot pernah ketiduran di angkot sampai ke bawah jauh. Latihan di Tegalega, di Balai Endah. Ada jauh bisa itu mah ke Bandung. Daerah mau Balai Endah udah kabupaten. Kabupaten, makanya kabupaten. Udah masuk kabupaten. Yo bisa tuh. Iya. Tapi apa pemicu kenapa bisa seniat itu Aziz main bola Aziz? Maksudnya alasannya apa sih? Kenapa kok bisa berjuang sampai sebegitunya gitu, pengen main bola gitu? Ya karena dari sepak bola mungkin saya bisa membahagiakan kedua orang tua, terus kan bisa mengangkat derajat orang tua mungkin kalau lewat sepak bola. Makanya dari dulu terinspirasi menjadi pemain bola. Tapi emang dulu teh apa? Dulu teh orang tua teh main bola juga apa gimana sih? Enggak sih, orang tua cuma suka aja tapi nggak main bola. Mau botol lah kan? Iya. Suka diajak ke stadion gitu nonton. Makanya di situ termotivasi juga. Oh, berarti ngerasain juga nonton di ngerasain di Siliwangi, di Jalan Karupat, di anak gawang, ngerasain. Yang paling ini apa sih? Tandingan apa sih yang paling? Udah lupa. Kalau nonton Zaman kapan itu sih? Si zaman kapan tadi? Zaman Kawanas masih nonton Ridwan Barkowi. Ini mau bisa Sama banget. Waktu masih SD. Udah itu mah saya nonton tuh pas sudah mulai dijaga 2009 saya mau nonton Persib. Berarti kan ada. Zaman Siliwangi. Karena dari kecil di Bandung, kalau jalan kan mau balik. Tapi tiket nggak pakai calo? Enggak. Oh enggak. Tiket dulu di Siliwangi mah zaman Pasti calo. Yang bisa calo ya. Tapi sampai sejauh ini pernah nggak kepikiran pengen nyetok main bola? Di sepanjang perjalanan itu pernah mikir pengen nyetok main bola gitu? Nggak pernah sih berpikir sampai berhenti main bola karena udah mendarah daging dari kecil gitu sepak bola di dalam hidup aja. Jadi hampa aja kalau nggak ada sepak bola. Ya sih, berarti mah sampai pensiun gitu main bola. Saya bisa kalau udah pensiun juga tetap nggak nyetok pisan main bola. Tetap harus main bola. Cuman belum sih mungkin atau belum terpikir pengen jadi pelatih atau apa belum terpikir. Nanti kan Aziz kan
istri lagi ini Teh kan lagi ngandung nih. Ya. Istrinya Ajis teh lagi mengandung anak. Nah, lagi mengandung, lagi hamil. Berapa bulan sih? 5 mau 6 bulan. Mau 6 bulan. Jadi ketahuan gitu cowok. Belum. Nah, Masih sembunyi. kalau misalnya cowok mau jadi pemain bola apa? Pemain bulu tangkis. Oh, bagus. Berbeda jangan sepak bola. Jangan sepak bola. Dia pemain bulu tangkis. Main bulu Nanti tangkis. latihannya di mana nanti? Di Cimahi? Di Cimahi ada di Gor Pandiga. Di Gor Pandiga. Tahu. Gor Pandiga. Kalau di Cimahi Gor Pandiga. Kita kan sering kan, kita mah tiap Rabu. Sering kita setiap Rabu badminton di Gor Pandiga Cimahi. Rutin. Itu bareng anak-anak kan si anak Aden, ya. Nenen, Ada Henhen, ada Den, Erwin. Darwin, banyakan semua. Ah ini enggak ya? Berarti anaknya udah harus di kebulu tangkis gitu. Enggak juga sih, cuma tergantung nanti bakat anak apa. Bakaran. Cuma mau diarahin ke bulu tangkis aja lah. Masa nanti pas lahirnya anaknya udah gocekannya tuh leket, tapi suruh bulu tangkis sampai nyambung. Nggak nyambung. Berarti Ya, makanya ngikutin bakat anak aja. Gitu. bakat anaknya. Saya percaya sama bakat alam sih. 40% sih percayanya. Cuman sekarang bakat alam kalau nggak diasah sih sama aja bohongnya pasti hilang. Ya. Beda sama nggak punya bakat tapi setiap hari kita asah terus pasti bakal jadi bakat. Ya betul. Pada dia mah kan harus dilatih gitu. Harus dilatih kayak gimana juga. Gak soalnya mah, yang maksudnya kalau ya banyak katanya dulu mah yang masih kecil, kita masih kecil-kecil tuh. Ya, banyak yang lebih skillnya. bagus dari saya, bakat alam yang lebih bagus. Cuman memang karena nggak dilatih lagi, merasa cukup jadi ya Nah itu kayak gitu. Itu tuh bahayanya kalau apa? Kalau kita apa ya? Tuh di sepak bola teh cepat puas tuh. Cepat puas. Cepat Tuh. puas sama sombong. Tuh. Itu yang bikin mati karir aja sih. Mati karir. Banyak banget ya Banyak banget. teman-teman kita tuh yang skill tuh luar biasa. Lebih bagus dari kita lah ya. Tapi mereka ya udah weh puas gitu udah cukup nggak cukup aja sih. Tuh. Kita nggak boleh sebenarnya. Tapi kan Haji saya kan untunglah Haji saya di jalur yang benar lah ini teh. Tidak cepat puas dan tidak sombong. Ya, Tapi yang memotivasi Haji sih apa gitu teh sampai tetap nih di jalur itu teh apa lingkungan apa seseorang gitu yang memotivasi Haji biar tetap di jalur yang benar gitu. Iya, motivasi aja sekarang kan ada yang harus di nafkahi, yang harus ditanggungjawabin, apalagi Aji sudah berkeluarga dan sebentar lagi punya anak. Ya. Dan itu harus menjadi tambah motivasi lagi gitu. Nah, sebelum berkeluarga yang motivasi Ya pasti orang tua lah. selain Orang orang tua, keluarga, terus Nah. saya juga beruntung itu di sekelilingi teman-teman yang baik gitu yang mensupport. seperti Hasib Faisal. Hasib Faisal. Aman Sal? Aman Sal? Aman. Kalau seandainya di kamera nanti bisa digini itu ada Hasib Faisal di belakangnya. Yo, semuanya Di belakang layar aja, agen. Agen. Bagus. Tapi yang paling berjasa Paling berjasa selain orang tua. selain orang tua, ya selain orang tua teh, selain orang tua dan Allah ya. Yang paling berjasa seseorang lah, sosok Di luar istri juga ya. luar istri. Ya peran pelatih pastinya. Siapa pelatih? Pelatih. Siapa pelatih? Pelatih ini sebenarnya semua pelatih Ah. yang layak diacungi jempol dengan saya seperti ini, tapi ada salah satu pelatih yang sampai sekarang yang sangat mengangkat karir saya ya dari Brazil yaitu Jairo Matos. Itu salah satu pelatih paling hebat yang ada dalam hidup saya, dalam kamus hidup saya. Berarti itu mah kalau misalnya Aziz teh presiden, Aziz mah bikin jalan Jairo Matos. Ya betul. Karena dia bukan mengajarkan saya tentang sepak bola, Ya. tapi dia mengajarkan tentang hidup juga. Kita Iya. hidup harus bagaimana. Karena Jadi di luar sepak bola juga dia mengajarkan hal-hal yang baik. Gitu. ya saya juga kan sebagai apa ya sering ke tempat latihan dia, ikut latihan Ya. kan di Jakarta.
karena dia tuh kalau pelatih mah ya materi mah semua sama guys, Sama. tapi dari penyampaian ke pemainnya, motivasinya itu yang berbeda. Itu kenapa tuh seorang pelatih teh harus menjadi seorang inspirator lah bagi Betul. pemainnya tuh. Hmm. Dan ngajarin banyak hal aja sih ya Coach Jaino tuh ya. Ya, tentang sepak bola tapi di luar sepak bola juga. Itu ya ada Coach Jaino mah nggak minta apa-apa ya sama Ajis, dia cuma minta doa aja. Minta doa. Kasih kesehatan. dan disebut namanya kalau Ya, misalnya doa. Ajis jadi pemain terbaik, amin. Paling minta disebut doang paling Ajis ya. Ya betul. Yang paling berjasa lah Coach Jaino Matos. Tapi benar memang Coach Jaino Matos itu Iya. luar biasa. Luar biasa. Nah, waktu pas kan dari Persiba, Ajis teh Persiba terus ke Borneo, dari Borneo, berarti Ajis lama tuh Kalimantan tuh. Lama di Kalimantan 2 tahun. Kalimantan baru ke PSMS. Ya, ke Medan. Di PSMS, berarti mah Ajis pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Berarti suka berpetualang Ajis. Suka Tidak berpetualang karena merasakan hal-hal yang baru. Maksudnya dari jauh tuh dari Batam, Bandung, main di Kalimantan, tiba-tiba dia ke Sumatera. Untung tuh nggak dijelajahi semua, jadi Persipura. Persipura Enggak lah. sampai PSM kan harus di jalan yang suka berpetualang. Suka berpetualang. Tapi Tapi suka sih karena kebutuhan aja. Karena kewajiban nggak bisa realistis lah dia. realistis. Tapi kan akhirnya tuh kembali lagi ke tanah juara, tanah Pasundan ini. Waktu pas pertama kali dapat tawaran dari Persib itu apa yang dipikirkan Dis? Kan nanti si tawarin teh kan barengan kita datang tahun 2019 ya. 2019 tahun kemarin. Yang waktu dipikirin aja sih waktu pas dapat tawaran nih dari Persib. Tapi sebelumnya kan pasti pernah tawarin kan sebelum nih 2019 mungkin Ya. sebelumnya pasti ada tawaran dari Persib ada. Ya, nah, cuman nggak terlalu serius gitu, cuman gini mau nggak gini, cuman nggak berkelanjutan. Tidak ada follow up lagi. Follow up lagi. Nah, baru seriusnya dan ngerasa matangnya ya baru tahun kemarin, tahun 2019. Kenapa sekarang? Misalnya kenapa waktu 2019 Ajis menentukan ke Persib, apa yang Ajis pikirin gitu? Karena di dalam diri Aji sudah merasa cukup lah, udah mental, dari segi mental dan segi pengalaman mungkin sudah cukup buat bisa ke Persib, dan salah satu alasannya juga karena biar dekat keluarga dan istri biar di Bandung juga, karena cita-cita setiap orang dulu kan masuk SSB di Bandung tuh pasti cita-citanya pengen jadi pemain Persib. Iya itu. Apalagi kita lahir di Jawa Barat, di Bandung, pasti pengen memperkuat tim kebanggaan. Itu kan kalau misalnya semua anak-anak pemain bola Ya. yang masih kecil mah kan pasti cita-cita yang template itu kan, cita-cita template mau main di Persib. Persib. Bahkan kalau udah main di juniornya aja itu tuh udah suatu kebanggaan. Wah, ya, suatu luar biasa. pasti udah di Ajis main di mana? Persib U21 kelas udah. Iya. Nah, soalnya nama besar Persib teh tidak pernah pudar gitu. Itu Siapapun pemainnya, nama besar Persib selalu besar. Iya. Tapi waktu pas Ajis, ya kan Ajis masih kecil deh, ngidolain siapa Ajis? Di mana di Persib? Persib waktu ya Zaman idola Ajis yang apa ya namanya teh? Role model lah kalau di Persib teh siapa? Kan Ajisnya pengen waktu dari kecil di Persib, tapi role modelnya Ajisnya di Persib siapa? Ya, Eka Ramdhani, salah satu pemain yang sangat termotivasi Eka Ramdhani. Karena dulu sering nonton, sering jadi anak gawang ketika Eka jadi pemain, jadi kapten. Tapi emang iya sih zaman dulu mah role model pemain tuh kalau nggak Atep itu udah yang tidak bisa dipisahkan itu. Kalau dia pemain striker Atep kalau misalnya main di gelandang mah Aeka ya. Ya kayak dulu mah kalau sebelumnya lagi mah ini Pak Ajat sudah Ya, kan. ya.
Itu mah udah model banget lah itu, idola semua lah. Target Aziz sih sama Persib pengennya, jangan target Aziz sama Persib, target Aziz secara keseluruhan yang ingin dicapai lah untuk saat ini dulu deh. Saat ini pengen apa dulu? Ini pengen liga berjalan terus Persib juara. Juara bareng Persib. Berarti kan sebelum juara harus jalan dulu. Jalan dulu kompetisinya. Nggak mungkin dong, masa kita jadi juara tanpa kota jangan. Kita pengen juara benar-benar sampai beres kompetisi bagaimanapun ya bisa. Betul. Jadi itu kalau ini ya target dekat ya, tapi target yang jauhnya atau mimpi terlihat Aziz lah. Mimpi terlihat kamu apa Aziz? Bukan mimpi terbesar mungkin ya pengen masuk timnas. Siapa sih yang nggak mau ngerasain timnas senior gitu kan? Terus ya, tapi ya pensiun Persib sih salah satu yang lebih besar gitu. Tapi kalau disuruh pilih mau Persib juara atau masuk timnas? Persib juara tuh. Oh siap. Persib juara dulu. Oh ya soalnya iya benar ya. Benar. Soalnya kalau habis Persib juara dipanggil timnas. Nah. Dapat semua benar. Oh, benar. Emang pebisnis banget ya aja saya bener nih. Nggak mau dapat satu dapat dua langsung ya. Benar. Kan katanya idola teh kayaknya kita kalau nanti suka ngaitin aja sama ini Iniesta sama Zidane. Ya. Tapi Lebay emang banget itu tuh orang-orang berarti lebay banget pasti gitu kan. Tapi emang Ajisnya suka emang lihat terus Ya. ini Ya. permainannya mereka Iniesta Ajis apa? Ya. Tapi Ajis kalau misalnya kan kayak lagi main bola nih, kan suka ada kayak kepikir aku tuh sebagai siapa gitu ya, kayak misalnya tuh kayak contoh kalau misalnya aku main striker tuh aku ada yang pengen kayak Ronaldo, ada yang pengen kayak ini. Saya kepikir nanti emang ini mah style saya atau kepikir kepikir stylenya pemain siapa gitu. Pengen stylenya sama kayak Iniesta sih. Kayak Iniesta. Oh iya. Ya soalnya Iniesta kan pintar ya. Pintar bisa ya. tidak tahu kapan dia teknik tinggi lagi. Tahu kapan dribbling, tahu kapan harus umpan bola. Biasa. Ya soalnya kedua sosok itu Iniesta dan Zidane sangat mirip gitu dengan permainan Aziz gitu. Baik juga Bagus ya. Tetap merendah gitu ya. Humble berarti Berarti dengan ya Aziz mengidolakan Zidane, Iniesta kan itu kan apa ya yang mereka lakukan kan Aziz lakukan. Tapi yang paling bikin Aziz ini nih kan kalau misalnya kayak striker mah atau kayak saya lah, kalau saya mau kan aku kalau masuk lapangan hal yang paling menggembirakan kan saya lari dapat bola dikasih lari saya masukannya lari lah gitu. Tapi kalau Aziz kalau ketika masuk lapangan apa yang dipikirin Aziz? Saya pengen ngelakuin ini karena saya senang, itu yang bikin saya gak bosan main bola tuh. Aziz ngelakuin apa? Bagian apa yang Aziz senang ngelakuin dalam sepak bola? Bagian dribbling bola lah, ngelewatin lawan. Oh iya. Paling enak diteriakin penonton, tepuk tangan Seperti wah, lawan Sleman. itu menggemparkan sampai masuk ini ya, sampai masuk FIFA kayak. sampai masuk 4-4-3-3 itu mah. 4-4-3-3 diteriakan itu mah bener nih. Tapi itu menggemparkan saya kan. Kok bisa gitu kayak main PS atau kayak main Street FIFA Street. Semudah itu tapi karena basic dari futsal, aku kan saya juga punya teman anak futsal tapi tidak sebegitunya gitu. Maksudnya tidak sebegitunya teknik tingginya gitu. Apa aja sih selalu latihan pribadi. Karena dilatih, semua bisa kayak gitu karena dilatih. Di luar latihan dengan tim gitu. Di rumah. Ya. Jadi ya
kadang tuh berarti pemain sepak bola tuh nggak perlu memposting dia lagi latihan di luar sepak bola. Nah. Bahwa pemain sepak bola itu sebenarnya tuh dia latihan di luar sepak bola. Tuh. Berarti kan terjawab. Aziznya skill tingginya dia itu bukan karena semata-mata dikaruniai oleh Allah, ya enggak. Tapi itu hasil dari kerja keras dia latihan. Berlatih. Tapi saya kalau tiap ke rumahnya Aziz di tamannya itu Wow. dia punya halaman belakang walaupun tidak terlalu besar, tapi dia selalu tuh pasti ke tembok, selalu kayak bikin bola sendiri. Tapi emang gak diposting, makanya dengan malah aneh kalau diposting itu kan mungkin dikasih lihat kan latihan rahasianya Aziznya apa gitu. Nanti orang lain dia mau Langsung jelasin. ya benar. Silent workout aja. Silent workout. Workout, rehat. Asia gitu. Berarti apa ya? Itulah proses-proses ya yang di apa ya yang dilalui oleh kamu Jis. Yang nggak cuma fisik, skill, kan? Masih ada mentalitas juga. Ya mentalitas mah dari dia Jis ya, dari bertanding Dari sering bertanding. yang terbang ya. Yang terbang. Tapi ngaruhnya Jis ya dari walaupun misalnya enggak kita di latihan tapi Yang bagus, ya, tapi ketika pertandingan kita jarang main, ya, ngaruh banget ya. Itu mentalitas. Tapi yang membedakan apa sih membedakan Aziz main di tim lain sama main di Persib itu apa sih membedakan? Bedanya ya kebanggaan. Kebanggaannya. Karena Ngerasa ketika kita berbaju Persib, kita bertanding kita ngerasa memiliki gitu. Gak mau kalah gitu. karena bela tanah sendiri. Kita bela tangan sendiri. Ya benar sih. Ya itu ada faktor kuat banget tuh kalau misalnya membela daerah sendiri. Makanya ada namanya hashtag lokal pride itu emang yang benar. Yang betina lah gitu. Tuh. Ya tapi apa ya? Saya berharap ya sih kayak wah nggak tahu kalau Persib udah juara nanti kita ngejuarain kita ya siapa pemain lah semua pemain mah punya mimpi lah pengen dapat satu kali gelar juara lah minimal kita pernah ngejuarain liga semua pemain lah pengen tapi itu ngejuarain itu di tanah sendiri kan Adi juga lu kan pernah kan di Borneo ya tapi piala presiden tapi kan kebanggaannya ketika menjuara itu kan beda dengan waktu itu juara PON biasa ngerasa campur aduk perasaan juara di tanah sendiri ya beda kalau Adis ngejuarain tapi ikut PON mana kan beda rasanya teh beda rasanya pasti iya benar pagi Adis kapten lagi tercatat lagi itu tuh tercatat di apa tuh di surat inilah sejarah PON juara tahun 2016 kaptennya siapa itu udah tercatat itu anak cucu Adisnya akan melihat kakek saya teh pernah juara PON jadi jadi motivasi dari turun-temurun itu keluarga Adis tapi kalau misalnya seluruh apa ya karena Adis juga kan di futsal ya namanya lama aja di futsal tapi ya maksudnya kalau Ajis berarti kan Ajis ini kan orang tuh taunya Ajis ada Ajis mah main futsal Ajis main sepak bola Ajis main futsal sepak bola tapi Ajis tuh yang ngerasa yang ngebedain futsal sama sepak bola itu apa sih? Walaupun dari segi lapangan sama peraturan lah sama pemain mah berbeda lah jumlah pemainnya, tapi feel-nya tuh yang membedakan apa sih? Kenapa bisa apa yang membedakan lah futsal dengan sepak bola gitu? Yang membedakan futsal dengan sepak bola ya di futsal kita harus aktif terus cepat bergerak, harus cepat ambil keputusan. Karena kan lapangan kecil dan kita harus bergerak terus gitu. Beda kalau di sepak bola kita ada timing buat santainya. Kalau di futsal harus tetap benar-benar fokus gitu ketika bermain. Jadi intensitasnya lebih tinggi ya kalau misalnya
walaupun lapangannya kecil tapi kan terus Ya, terus bergerak. apalagi kan di posisi ya maksudnya di futsal teh kan nggak ada yang posisi ini semua teh ngeliling rotasi kayak gitu ya. Berarti ya kalau dibilang capek mana futsal sama sepak bola, capek mana kata Adis? Sebenarnya lebih capek futsal. Lebih capek futsal terus. karena kalau heart rate denyut nadi mah kan itu mah bisa Lebih tinggi 160 170 pasti. ya pasti itu. Cuma positifnya kita sering futsal, kita lebih percaya diri ketika menguasai bola. Tapi benar Lalu banget itu di futsal. emang kalau ya kan saya juga udah lama nggak ke futsal, main futsal diajakin lagi sama Aziz kan main futsal lagi jadi PDW, jadi di bolanya karena kan biasa dengan tekanan, Ya, dengan tekanan di sering tempat menyentuh kecil, bola juga. di lapangan kecil, jadi ya jumlah sentuhan bola lebih banyak kan kalau di futsal. Iya dibanding kalau di sepak bola kan satu zona satu posisi kan gitu ya, jadi luas lah, jadi kemungkinan dapat bola paling banyak gelandang ya, Tuh. sama stopper. Paling kayak itu, sisanya kan kalau aku kan pemain sayap ya, kalau main sayap mah apalagi back sayap Lebih banyak lari. lebih banyak lari daripada sentuhan bolanya. Tapi ini ya kalau dari segi perbedaan ini ya, tapi kalau misalnya nih gaji futsal sama sepak bola itu sama sih, kau lebih pilih main futsal atau main sepak bola? Kan mungkin karena pasti kan ada perbedaan lah sama kalau gaji futsal sama sepak bola sama cabang-cabang lain pasti berbeda. Tapi kalau misalnya di saat semua cabang tuh disamaratakan, nah futsal sama sepak bola juga sama gajinya, Adis lebih pilih mana, sepak bola atau futsal? Sedikit bingung sih, cuman tetap sepak bola kayaknya. Karena dari kecil dilahirkan di sepak bola. Dari sepak bola dulu baru Dulu. iya. Tapi sepak bola kayaknya. Iya betul. Dan antusias juga kan, orang lain taunya lebih tahu di sepak bola gitu, apalagi main defensif kan. Bobotoh juga, Bobotoh juga lebih mengenal. Kalau di futsal kan nggak terlalu terkenal juga. Tapi kayak ini ya, saya juga malah kepikiran berharap itu kayak Persib dia punya tim futsal ya. Ya mudah-mudahan Persib ada tim futsal. Keren kan kalau punya tim soalnya pemain Bandung teh wah banyak ya. banyak yang main-main di luar kota. Saya sebenarnya. Iya sayang tapi di Bandung teh apa sekarang tim futsal? Sekarang udah nggak ada kan? Oh ada, masih ada DW Asia 35 sekarang. Oh yang main di futsal Ya, 35 dia. Hmm. Oh iya makanya. Wah kalau ada ya Persib futsal gitu ya. Persib futsal. Kan Persib teh Punya basket sekarang. Prawira Bandung. Kan futsal banyak. Harus ngajuin kayaknya. Bisa Kita jadi manajernya. jadi manajer. Saya masih jadi manajer lah. Siap. Tapi karena ini mah ya mungkin karena futsal juga. Futsal kan jalan biasa gitu. Enggak. Futsal ngikutin sepak bola jalan, futsal jalan juga. Oh iya. Mau tadi lanjut apa stop ini? Kemungkinan ini lihat berita kan prediksi kan awal tahun. Iya. Terus kemarin kan Liga Oktober, Liga November. Ayo prediksi ini bakal mundur lagi atau mundur lagi atau pasti. stop apa gimana? Pasti tahun depan, tahun 2021. Pasti 2021. Pasti 2021. Ya semoga aja Semoga bisa lebih baik. Ya apa ya, kalau dibilang mah kita juga rindu ya. Rindu atmosfer Bobotoh. Iya, terakhir deh lawan apa ya? Pertandingan lawan Sleman ya. Itu terakhir tuh makanya atmosfer tuh teh apalagi kalau udah tanding Bobotoh banyak full hujan-hujan gerimis lagi. Itu kondisi menang. Kondisi menang lagi. Itu baliknya langsung bikin play. Itu mah aja itu doang ya. Semoga kita bisa jalan normal lagi. Amin.
panjang ini mau kalau dibahas lagi soal liga panjang bahasnya, soal Ajis Komode nggak ada habisnya kalau bahas Ajis. Ini udah berapa jam ini kita ngobrol ya? Sejam, udah hampir sejam kita ngobrol ini. Paling saya mah sebelum Ajis kita podcastnya beres, saya mau pengen ada satu challenge. Wah, boleh. Challenge jawab cepat. Wah, salah pertanyaannya. Yang rahasia, Kayak rahasia pertanyaannya rahasia dan ambigu. Semoga Ajis bisa menjawabnya. Nah, sekarang kita di segmen challenge. Jadi challenge-nya jawab cepat aja. Pertanyaannya nggak akan susah-susah, nggak akan mikir panjang karena akan jawab cepat. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pertanyaan aja, banyak-banyak. Pertanyaan pertama ya. Menjadi atlet berprestasi atau menjadi pebisnis yang sukses? Atlet berprestasi. Oh iya, siap. Menjadi suami atau menjadi ayah yang baik? Menjadi ayah yang baik. Ayah yang baik. Meninggalkan klub sepak bola untuk keluarga atau meninggalkan keluarga untuk klub sepak bola? Meninggalkan klub untuk keluarga. Jika diberi kesempatan mengulang waktu, hal yang ingin dilakukan adalah apa ya? Tentang apa ini bebas? bebas. Ayo. Jika ingin apa? Jika ingin diberi kesempatan mengulang waktu, ini ada mesin waktu. Apa yang pengen dilakukan? Dari kecil latihan lebih giat. Oh siap. Nggak berleha-leha. Politis jawabnya. Aman Jika saya dilahirkan kembali, maka saya ingin menjadi. Dilahirkan kembali. Ajis dilahirkan kembali, pengennya jadi apa? Jadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Kayaknya sudah Karena mengetahui. capek, karena sepak bola capek dari kecil. Karena kayaknya udah mengetahui betapa menguntungkan ya. Menguntungkan menjadi pengusaha. Terakhir, cuma lagi terakhir. Jika saya menjadi ketua PSSI, maka saya akan memanggil Jalano menjadi pemain timnas Indonesia. Titipan satu orang Jalano. Itu kalau di media mah Jalano tuh titipan ketua PSSI. PSSI udah nggak bisa ada yang ngelak gitu. Pelatih juga dipecat. Berarti jangan ditiru ya ketua PSSI kayak gini ya. Nggak boleh. Tapi kenapa tadi yang pertama tadi jawabnya menjadi atlet yang berprestasi kan? Karena cita-cita dari kecil. Karena cita-cita dari kecil. Berarti emang passion dari kecil passion kan? dari kecil. Jadi atlet. Jadi atlet. Terus menjadi suami atau menjadi ayah baik? Jadi atlet berprestasi, mengumpulkan banyak uang buat diputar menjadi usaha. Seperti itu. Sekali salam dapat dua. Terus saya menjadi suami atau menjadi ayah yang baik, kayak di sebelumnya menjadi ayah yang baik. Jadi ayah yang baik karena buat panutan buat anak-anaknya dan pasti istrinya. Kalau suami kan ke istri aja. Kalau ayah bisa ke istri dan ke anak gitu. Berarti ya kalau bisa disuruh milih mah sayangnya mah lebih ke anak ya. Suruh istri juga. Istri ya. Oke. Terus meninggalkan klub untuk keluarga kan tadi? Meninggalkan klub. Tapi tentang apa dulu gimana? Ya misalnya kayak contoh keluarga nggak bisa ditinggal. Ya, istri bisa kan. Terus tapi dapat klub, ini ya klubnya teh gajinya teh gede, tapi keluarga nggak bisa ditinggal. Ya. Harus dekat Ajis dengan keluarga, Ajis keluarga dulu. Jadi uang teh tidak bisa menggantikan kasih sayang dengan keluarga.
Uang bisa dicari, tapi Uang bisa dicari. kebahagiaan Keluarga susah didapat. quotes of the day. Luar biasa. Jika saya ingin melahirkan kembali, maka saya ingin menjadi pengusaha. Oh, berarti kalau tahu teh jadi pengusaha teh duitnya teh cuannya banyak. Jadi pengusaha bola nggak capek gitu. fokusnya teh fokus bisnis berbisnis. dari kecil. Benar. Tapi emang di agama Islam juga ya di agama juga dikasih tahu kalau 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Itu mau udah dan meningkatkan ekonomi Indonesia itu berdagang. Jadi kesadaran untuk memutar uangnya tinggi, berarti aja sih kan ada beberapa yang apalagi anak-anak muda kan pakai foya baru masih apa ya tantangan lah kalau main sepak bola teh masih muda dan dapat sedikit uang banyak dibandingkan seumurannya itu memancing dia untuk ini kan. Tapi Ajis berpikir untuk memutar uang ini benar itu contoh yang sangat bagus sebelum daripada berbisnis pas udah tua itu kan mendingan lagi muda berbisnis nanti pas udah tua tuh udah tinggal nikmati hasil investasi terbaik adalah apapun itu, tapi investasi adalah yang paling bagus untuk main sepak bola karena main sepak bola itu kan nggak lama. Jika diberi kesempatan dengan waktu, hal yang ingin dilakukan adalah tadi kayak Adis ngomong latihan lebih giat nggak leha-leha sekolah. Tapi kalau Adis latihan lebih giat mungkin sekarang Adis main di Barcelona. Di luar kota. Kesadaran itunya ya. Kesadaran dulu kan masih ada males nih bosan ya. Ya. Jadi mungkin yang itu mah nama penyesalan ya. Penyesalan itu mah bisa jadi kalau misalnya anak Adis juga kan orang laki-laki dari faktor di bawah lama diterapin lah yang penting sampai ngerasakan Adis jangan sampai terjadi sama anak Adis. Benar. Betul. Berarti yang kesadaran sejak dini bahwa tapi mah dulu mah kepikirannya sih berarti main bola teh duitnya banyak mah kayak dulu. Pikiran karena hobi dulu kan. Karena hobi ya kan. Sekarang sepak bola bisa jadi mata pencaharian. Mata pencaharian sekarang dulu makanya di situ. Cita-cita mau jadi apa? Nggak ada jadi mau sepak bola nggak ada. Polisi, dokter. Dulu mah sekarang kan. Sekarang cita-cita semua menghasilkan uang. Dulu makanya ya dulu cita-cita main bola terus. Kalau mau jadi cita-cita jadi apa? Jadi atlet e-sport dulu kan. Sekarang mah kan dulu mah main game, main game mau jadi apa? Terus sekarang kan udah ada pekerjaan sekarang mah pekerjaan semuanya semua bisa menghasilkan di situ. Ini mah tuh masa jika menjadi ketua PSSI maka saya akan tidak memperbaiki sistem sepak bola yang lebih baik di Indonesia. Emang PSSI yang sekarang bagus sudah mulai bagus. Mendatangkan pelatih dari luar yang bagus yang berpengalaman. Tambah bagusin lah saya. Kirain teh PSSI-nya kurang bagus gitu ya, berarti udah bagus tapi lebih dibagusin. Siap. Kita udah beres kan tadi jawab cepat tadi sama Ajis yang sungguh jawab dengan cepat dan sangat aman. Sangat aman. Jadi tidak ada polemik ya setelahnya. Sangat aman ya. Aman. Terakhir nih, Ajis. Siap. Pesan kan Ajis kan dulu Ajis kan masih kecil tuh mengidolakan kan banyak yang diidolakan. Tapi sekarang teh Ajis udah jadi sosok, udah jadi idola sekarang teh. Karena memang udah berputar, Ajis sudah menjadi idola sekarang. Nah, pesan untuk anak muda nih yang ingin menjadi pemain sepak bola juga seperti Ajis. Semua juga punya kesempatan yang sama untuk sukses. Jangan pernah bosan untuk berlatih, jangan pernah bosan untuk berproses.
Nah, yang paling penting jangan percaya dengan keberuntungan, tapi percaya dengan kerja keras. Ya betul. Karena keberuntungan itu datang ketika kita bekerja Kerja keras. keras. Nggak ada yang namanya ini bisa. Hmm. Ketiban duit dari langit Nggak akan ada. ada. Makanya jangan orang lain bilang kita sukses, itu mah keberuntungan. Nggak ada, karena kita kerja keras kita lebih dari yang lain, gitu, lebih dari orang lain. Biasanya ngomong kayak gitu tuh dia nggak kerja itu. Biasanya tuh nggak pernah kerja keras itu. Iya. Biasanya tuh yang Aja ngomong beruntung dia beruntung. nggak boleh. Nggak ada. Semua itu ada prosesnya. Kalau misalnya di langit itu ada CCTV kamera, itu mah udah kelihatan itu seberapa kerja kerasnya pemain sampai ke titik itu. Iya. So kita mah ada siapa tuh sampai ke titik ini? Betul. Bukan siapa-siapa gitu itu saya dari Betul. semua pemain Persib dari bukan siapa-siapa, bukan dari yang orang dari siapa, orang udah status sosialnya seperti apa, tapi semua dari nol tuh. Mau pemain asing, mau ini, semua dari nol. Benar mencari jati diri dari sepak bola, bisa. Betul. Nah, satu lagi Jis, pesan buat bobotoh nih, kan ini lagi pandemi. Pesan buat bobotoh nih apa Jis? Tetap jaga kesehatan, tetap tertib lah, tertib dalam Social distancing, terus ya jaga asupan makan, jaga istirahat, dan tetap melakukan hal-hal yang positif. Di pagi hari ya. Kapan Kapan positif? Jangan positif hamil itu Maksudnya positif. Banyak corona, banyak yang hamil, ini bahaya. Iya, soalnya kan di karantina. Aduh, akhir hamil tahun apa? hujan gitu. Hujan. Benar lagi musim hamil. Musim hamil sekarang. Musim hamil ya. Gak apa-apa. Naik berapa persen? Pertumbuhan penduduk Indonesia semakin tinggi. Iya. Bagus. Tapi jangan lupa olahraga. Jangan lupa olahraga udah pasti. Terutama sepeda. jangan masih mahal ya sepeda ya. Masih mahal. Main badminton. Badminton aja murah. Bukan main badminton. Ih, panjang lebar Alhamdulillah. Panjang lebar. Ngobrol sama Ajis mah. Nggak akan ada habis, Nggak ada sampai habisnya. subuh juga sebenarnya. Saya kalau kan saya suka nginep di rumah Ajis juga. Sampai subuh cerita gitu teh. Nggak ada habisnya. Kalau misalnya kameramu udah ganti berapa memorikan gitu teh. Benar. Wah, terima kasih dah. Tapi ini yang buat nonton nih sampai habis. Ini mah terima kasih udah nyaksiin calon legenda Persib. Amin. Calon Mudah-mudahan the next Eka Ramdhani. Amin. Tapi kalian jangan lupa like juga dan komen. Kalian pengen gimana kontennya, pengen bintang tamu siapa, dan subscribe juga. Ya, benar. Sampai jumpa di video berikutnya.